semuanya, selamat datang di podcast Ruswife. Halo, kenalin, aku Nesya. Dan di sini aku bakal ngobrol-ngobrol sama dua kakak kece ini nih. Di sini ada Kak Aulia dan ada Kak Marihot. Hai Kak. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu nggak nih Kak ke teman-teman yang ada di sini? Dulu kali ya. Halo. Nama panjang aku Aulia Nanda Putri, biasa dipanggil Lia, dari kelas 12 IPA 1. Salam kenal. Salam kenal Kak Aulia. Sekarang Kak Marihot. Halo, perkenalkan nama saya Marihot Keiko Maulana Reza Putra, biasa dipanggil Kak Marihot. Saya itu dari kelas 12 MIPA 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Nah, aku mau nanya nih, apa kabar Kakak? Kak Aulia, Kak Marihot. Alhamdulillah baik. Yang pasti udah mulai mau dekat uprak ya, jadi nggak baik-baik aja, cuman ya harus tetap semangat menjalaninnya. Benar banget. Kak. Sekarang tuh emang lagi musimnya pancaroba juga ya Kak. Terus juga ditambah meningkatnya COVID, terutama di Bekasi nih, lagi lumayan tinggi juga kan ya Kak berita-beritanya. Ditambah juga ada virus baru kan, Omikron. Jadi kita juga sekarang mau pergi kemana-mana agak susah ya pastinya. Betul banget sih. Terus juga ditambah kita kan balik PJJ lagi nih di rumah masing-masing. Padahal kayak kita udah senang banget kalau misalkan PTM, lebih fokus juga nggak sih Kak kalau PTM gitu? Benar, jadinya kita nggak berpacu sama handphone lagi, terus bikin mata kita pusing, otak kita males, terus jadinya udah nggak kekontrol kan belajar. Nah itu pastinya kan kita ngabisin waktu kita untuk natap layar HP, layar laptop. Sekarang tuh semenjak pandemi COVID ini buat semuanya jadi serba digital gitu kan. Dan kita juga jadi gampang buat cari apapun yang ada di media digital ini. Salah satunya media informasi dan komunikasi ini kan media sosial Kak. Nah aku mau tanya nih, Kakak suka pakai medsos nggak nih? Kayak medsos apa aja sih Kak yang Kakak suka pakai? Aku Instagram, TikTok, Twitter, WA sih kalau buat sekolah. Oh, iya. Kakak Marihot? Hampir sama sih kayak lihat Instagram, WA, Line, habis itu kadang-kadang pakai Twitter juga, terus TikTok sih yang paling sering. Nah, sama. Gak jarang sih itu. Sekarang aku mau nanya nih Kak, Kalia, dari Kalia dulu ya. Apa sih yang Kalia tahu, pandangan Kalia tentang media sosial itu apa sih Kak? Menurut aku media sosial itu sebuah platform yang menyediakan fasilitas berupa media aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa berupa handphone, laptop. Nah, pengaplikasiannya langsung itu kan dia berupa aplikasi yang untuk merealisasikan sosialisasi kan sama orang lain tanpa berpikir atau khawatir dengan jarak jauh. Menurut aku itu sih. Ya Kak. Kalau menurut Kak Marihot? Kalau menurut aku yang tadi dibilangin Lia tuh udah bener banget. Cuman mau nambahin dikit, kalau media sosial itu media yang daring yang digunakan oleh banyak orang, jadi bukan salah satu atau beberapa pihak doang. Dan para penggunanya itu dapat dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman, menciptakan konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kadang tuh kita sebagian dari kita kalau udah kasihkan scroll media sosial atau apapun itu, kita bisa sampai lupa waktu karena terlalu seru atau asik gitu ya Kak. Bener-bener lupa waktu aja gitu. Kalau kakak nih, biasanya penggunaan sosial medianya itu dalam sehari-hari bisa ngabisin waktu berapa lama ya Kak? 24 jam sebenarnya. Sekolah, belum hiburan. Kita kan sekolah nggak mesti yang benar-benar sekolah, kita pasti ada waktu relaksasinya, refreshingnya, kayak gitu-gitu. Jadinya benar-benar kalau media sosial ini benar-benar udah jadi 24 jam untuk kita ya Kak. Terus juga dengan penggunaan media sosial ini pastinya kan ada dampak negatifnya dan positifnya juga.
kira-kira apa aja sih Kak dampak-dampak yang ditimbulin dari media sosial ini menurut Kak Alia dan Kak Marihot? Dampak positifnya dulu kali ya. Kalau menurut aku dampak positifnya itu dapat informasi atau berita cepat. Nah, terus mudah bersosialisasi dengan siapapun, dimanapun, bahkan jaraknya dia jauh pun tuh tetap nyampe. Terus memperluas realisasi, sosialisasi, dan mendapat banyak teman di kalangan sosial media itu. Terus kalau dampak negatifnya menurut aku itu mempengaruhi sekali sih buat interaksi secara daring, bahkan dapat mempersurut erat kaitannya sama kayak misal persahabatan, pertemanan, kerabat atau saudara. Terus rentan dengan kebocoran privasi, dan yang ketiga itu timbul kesalahpahaman antara berita yang sampai dan berita yang dipahami orang lain atau si pembaca. Iya, benar banget. Itu pasti selalu ada di mana-mana. Dan kalau menurut Kak Marihot? Oke, kalau menurut saya dampak positif dari media sosial itu kalau mau dilihat sangat banyak. Tapi 3 yang paling saya aplikasikan di dalam hidup saya itu yang positif itu adalah sangat memudahkan informasi. Yang kedua itu sebagai sarana hiburan kita juga ketika kita penat, kita bisa melihat konten-konten dari para konten kreator. Terus selanjutnya juga bisa untuk menjadi media pembelajaran sehari-hari. Selain itu, dampak negatifnya itu juga ada loh. Ternyata dampak negatif dari media sosial yang saya rasain sendiri itu selama ini itu dapat mengganggu kesehatan mental, kecemburuan sosial, dan kadang tuh kita bisa jadi nggak pede gitu sama diri kita dan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu sih menurut aku. Nah, iya, benar banget. Berarti kita juga dari diri kita harus saring sendiri ya Kak, harus saring benar-benar penggunaan media sosial ini. Terus juga dari yang Kak Marihot sebut tadi, dari dampak negatifnya, itu kan bisa disebut dengan cyberbullying ya Kak. Nah, kalau udah kayak gini, semakin mudah terjadi cyberbullying. Kalau menurut kakak sendiri, cyberbullying ini apa sih Kak? Dari pandangan Kak Aulia sama Kak Marihot. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Kalau menurut aku, cyberbullying itu adalah tindakan perundungan. Perundungan itu dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok secara berulang kali menggunakan platform digital. Itu misalnya kayak Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Dan cyberbullying itu sama lo bahayanya sama bully-bully yang lain kayak bully verbal atau bully yang lain. Karena dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying itu sangat beragam, bukan hanya fisik, mental juga bisa kena. Begitu sih. Kalau dari aku kayaknya cuma nambahin nih, cyberbullying itu sama semua akibatnya, terus dampaknya. Cuman dia bedanya itu secara omongan aja, tidak menggunakan fisik, tapi itu tetap berakibatkan dampak pada mental. Karena mental orang baik secara fisik maupun secara verbal itu tetap kena. Walaupun kita nggak tahu bagaimana isi hatinya dia, terus rasanya dia digituin atau karena dia kena bullying itu, kayak gitu sih. Iya, cyberbullying sekarang benar-benar parah banget sih ya Kak. Udah kayak orang tuh nggak mikirin apa bahayanya dari cyberbullying ini. Ngomong-ngomong, kakak kira-kira ada yang pernah ngalamin atau orang sekitar kakak pernah ngalamin cyberbullying nggak Kak? Tentunya pernah dong. Boleh cerita sedikit ya. Kalau pengalaman aku terkena cyberbullying itu waktu itu awal-awal pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita itu tuh aku tuh kayak bingung kan mau ngapain. Kita tuh terlalu dikurung di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya karena saya suka dan memiliki bakat dalam bernyanyi dan bermain musik, saya cobalah bikin cover lagu di Instagram. Suatu waktu ada komen nih, orang yang komen bilangnya gini, gak usah deh bikin konten kayak gitu, suara lu tuh jelek, gak ada bakat lu kayaknya di sini. Nah, awalnya sih saya sih nanggepinnya fan-fan aja kan, tapi lama-kelamaan
Karena sosial media itu semua orang bisa mengakses dan semua orang itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akhirnya banyak banget nih orang-orang lain yang ikut ngejat saya, ngebully saya di postingan saya ini. Nah, coba bayangin deh, karena peristiwa itu saya jadi malu banget kan. Yang parahnya lagi sampai sekarang tuh jadi saya mikir kalau mau bikin konten seperti itu lagi, saya tuh udah kehilangan percaya diri saya. Yang tadi saya bisa bermain musik, bernyanyi, jadi saya nggak kembangin gitu karena hal yang negatif seperti yang saya ceritain sebelumnya. Bahaya banget, parah banget sih. Kalau kalian sendiri? Aku sebenarnya jarang buat upload bakat aku sendiri, tapi aku pernah kena bullying di media sosial. Tapi jadinya kalau dari diri aku sendiri kayak udah nggak ada kepercayaan diri, udah nggak ada yang support lagi. Bahkan dengar kata-kata yang kayak misal kayak Marihot bilang lo nggak ada bakat, itu langsung loh mental kita semua langsung aduh udah berhenti di sini, jangan ngapa-ngapain lagi. Jadi kayak udah nggak ada gairah hidup buat, padahal kita tuh punya potensi di situ, cuman kitanya masih punya kekurangan. Pastinya orang kan punya kekurangan ya. Nah, cobalah kita jangan ngebully. Seharusnya kita tuh kayak semangatin dia buat belajar lebih baik lagi, buat diri dia jadi percaya diri. Nah, maka dari itu nanti kayak seperti misal Marihot yang dibully ini bisa bangkit lah, potensinya lebih bagus lagi sih menurut aku nantinya. Jadi kayak gak usah kita sebagai sesama manusia gak usah buat mental orang lain itu down ya Kak. Bener banget. Nah, kalau misalkan sekarang kan media sosial itu tadi salah satunya juga kita bisa jadi kecanduan ya Kak karena terlalu asik. Gimana sih Kak menurut Kakak cara yang bikin kita gak kecanduan itu dalam bermain sosial media? Batasnya cukup lah gitu, jangan sampai kecanduan. Kalau menurut aku untuk menghilangkan kecanduan dari media sosial itu berusaha mengurangi penggunaan atau ketergantungan handphone. Misal itu kan aplikasinya ya. Nah, tidak menggunakan medsos jika tidak perlu banget. Nah, sehabis itu kita bisa alihkan ketergantungan kita itu dengan meninggalkan handphone. Misalnya kita melakukan kegiatan atau kreativitas di luar yang tidak menggunakan handphone. Seperti itu sih. Kalau Kak Marihot sendiri? Kalau cara aku untuk menghindari kecanduan oleh media sosial itu, yang pertama itu aku biasanya cari kesibukan sih. Kan kita itu kan hidup di lingkungan masyarakat yang luas. Kayak misalnya di sekolah. Di sekolah itu banyak loh yang bisa kita gali, seperti kita mengikuti ekstrakurikuler ataupun kita mengikuti sebuah organisasi. Dari kesibukan-kesibukan organisasi atau ekstrakurikuler yang kita ikuti, itu tuh bisa melerai satu persatu kecanduan kita loh. Jadi fokus kita tuh udah nggak lagi melulu tentang gadget, tapi kita memikirkan tentang hal yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya untuk Instagram, biasanya tuh kalau malam-malam aku tuh nggak bisa ngebatasin gitu, karena sekalinya storing tuh nggak mungkin 1-2 jam itu kelar, bisa berjam-jam, 3-4 jam ataupun lebih. Cara aku itu aku mendeaktif akun Instagramku. Bukannya aku hapus ya, Instagram itu tetap media yang sangat perlu untuk perkembangan remaja, tapi kalau misalnya kita udah nggak kuat untuk menghandle diri kita sendiri, jadi kita itu harus bisa membatasi diri kita dengan melakukan cara-cara yang bijak. Seperti itu sih, Nes. Baik, paham. Jadi dari awal tadi kita mulai podcast ini, dari mulai media sosial, cyberbullying, sampai mengatasinya pun kan kita udah bahas. Terus waktunya juga mungkin gak lama dan kita masih punya banyak banget waktu buat cerita-cerita lagi. Mungkin sekian yang dapat kita isi bincang-bincangin seputar penggunaan media sosial dan juga cyberbullying. Makasih banget buat Kak Aulia dan Kak Marihot yang udah luangin waktunya pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin podcast sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Makasih ya Kak. Makasih. Makasih banyak.